Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari. Saya adalah guru kimia dari SMA Negeri 3 Dusun Utara, sebuah sekolah yang mungkin terlihat sederhana, namun memiliki semangat yang luar biasa dan tak terbatas. Komitmen saya diuji setiap hari. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 1 jam satu arah. Saya harus menyeberangi sungai dengan feri untuk menuju ke sekolah. Setiap perjalanan membawa sebuah janji bahwa jauhnya jarak tidak akan pernah memutus hak anak-anak atas pendidikan. Di batas cakrawala ini, di mana sungai bertemu daratan, tugas saya sebagai pendidik dimulai. Bukan hanya mengajar, tapi membangun jembatan harapan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kami berjuang dan menemukan cahaya ilmu di tengah segala keterbatasan. Tantangan datang dari alam. Jalan berubah menjadi jalur lumpur yang sangat licin dan berbahaya setelah hujan. Terkadang, banjir datang memutus total jalur darat, hingga saya menggunakan perahu untuk menuju ke sekolah. Inilah realitas kami. Realitasnya, kami benar-benar tidak memiliki laboratorium kimia. Tanpa alat, tanpa regen, kimia hanyalah deretan rumus abstrak. Jika saya hanya mengandalkan buku dan hafalan, saya hanya akan membuat pandangan mereka tentang kimia itu sulit menjadi benar-benar sulit. Saya hanya akan membuat mereka bosan di kelas. Tantangan di kelas adalah bagaimana membuat kimia bermakna tanpa laboratorium. Maka dari sinilah saya harus menciptakan solusi dari lingkungan kami sendiri dengan mengubah keterbatasan menjadi kanvas kreativitas. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini hadir semua? Syukur, alhamdulillah. Berarti, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kita agar mata pelajaran hari ini itu bisa masuk sekalian, apa dulu yang harus kita lakukan? Kalau saya siapa? Mungkin doanya. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tuh mengenai sifat asam basa. Kira-kira ciri-cirinya apa aja sih? Ada yang masih ingat? Kalau apa? Kalau asam pH-nya kurang dari 7. Nah, kalau basa? Lebih dari 7. Terus kalau misalnya asam itu rasanya gimana sih? Asam. Kalau basa? Pahit. Pernah ngerasain? Pernah. Ya, pernah. Nah, basa apa yang pernah dirasain? Kalau basah air putih. Basa. Pahit tuh. Kayak sabun. Nah, hambar Sabun. mana? Obat nyamuk. Pas lagi mandi, buat Iya, orang yang basa. rasain sabun. Itu kan kalau misalnya tidak sengaja tercicipi kalau sabun. Iya. Tapi gimana kalau larutan itu kita nggak tahu? Mungkin nggak kita cicipi? Enggak. Kalau misalnya kita cicipi tapi kita nggak tahu, apa yang terjadi kira-kira dengan kita? Bisa keracunan. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita itu nanti akan belajar bagaimana mengidentifikasi sifat asam basa dengan indikator yang ada di sekitar kita, dengan indikator pewarna yang ada di sekitar kita. Kira-kira pewarna yang ada di sekitar kita itu apa aja sih? Kunyit. Selain itu Daun pandan. daun pandan. Apalagi? Daun katu. Daun katu. Daun katu warnanya apa? Hijau. Kalau pandan itu hijau ya? Ya. Selain itu? Karang munting. Di sekitar kita memang banyak karang munting. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pada hari ini itu adalah untuk dapat mengidentifikasi sifat asam basa menggunakan berbagai indikator alami yang ada di sekitar dan ada di dapur kita. Oke? Sekarang di depan kalian itu sudah ada beberapa larutan nih. Kalian nggak tahu nih larutan apa? Ada 3 larutan. Juga ada
Apa itu namanya? Daun kerang putih. Daun? Ini daunnya, ini apanya? Bunga. Pasti ini daunnya. Kalau ini apa? Kunyit. Hari ini itu kalian nanti akan menguji larutan-larutan ini apakah sifatnya asam ataukah basa menggunakan bunga karamunting dan juga kunyit. Sekarang dipersilahkan, ibu persilahkan kalian untuk duduk bersama kelompoknya. Kemudian silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil masing-masing larutan ini. Jadi satu kelompok ambil yang ini, 2, 3, 4. Karena keterbatasan, kami memaksimalkan kekayaan alam. Kami menggunakan ekstrak kunyit dan juga tanaman karamunting. Tanaman yang banyak terdapat di sekolah ini sebagai indikator alami. Selain itu, kami juga menggunakan gelas bekas minuman sebagai pengganti beker gelas. Kimia kini menjadi pelajaran yang terjangkau dan kontekstual. Saya senang belajar kimia bersama Ibu Eka. Karena ternyata kimia ada di sekitar kita. Selain praktikum yang membumi, kami juga menggunakan gamifikasi melalui ular tangga kimia raksasa, di mana siswa bergerak, berdiskusi, dan memenangkan ilmu. Mereka tidak lagi menghafal. Mereka mengalami ilmu itu, mengubah kimia menjadi permainan yang menyenangkan. Permainan ini tidak hanya membuat belajar menjadi menggembirakan, tapi dalam permainan ini, anak-anak dilatih untuk berkolaborasi, dilatih untuk menjadi pemecah masalah melalui soal-soal yang diberikan. Melihat mata mereka berbinar saat mereka akhirnya mengerti konsep yang rumit adalah hadiah terbesar dari perjalanan melelahkan ini. Saya Damai Lestari Tobing, guru SMA Negeri 3 Dusun Utara. Saya selalu kagum dengan energi Ibu Eka. Perjalanan beliau dari Peri hingga jalan berlumpur adalah pengorbanan yang kami saksikan. Sebagai guru, beliau sangat kreatif, terutama dalam mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Beliau berhasil mengajar kimia, pelajaran yang sering dianggap sulit menjadi pelajaran yang menyenangkan. Saya Kanisius, guru SMA Negeri 3 Dusun Utara. Ibu Eka Puspitasari adalah sosok yang tanggap dan pantang menyerah. Beliau membuktikan bahwa fasilitas bukan penentu utama kualitas belajar. Siapa sangka konsep rumit kimia bisa diajarkan hanya dengan bahan dari dapur dan permainan ular tangga. Dedikasi dan inovasi beliau sangat inspiratif dan layak menjadi praktik baik. Saya Juli Seseno, PLT, Kepala SMA Negeri 3 Dusun Utara. Saya sangat bangga dengan dedikasi Ibu Eka Puspitasari. Beliau adalah guru yang berkomitmen melewati jarak dan tantangan alam. Melalui pendekatan deep learning dan metode permainan yang kreatif, beliau berhasil membuat kimia menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan relevan bagi siswa. Beliau adalah aset yang berhasil mengubah tantangan menjadi praktek baik yang patut dicontoh oleh rekan-rekan dan guru-guru yang lain. Di sini kami membuktikan bahwa ketiadaan laboratorium tidak membatasi kami. Kami berhasil menjadikan kimia bermakna, mengembirakan, dan menumbuhkan berkesadaran. Kualitas pendidikan tidak diukur dari kemewahan fasilitas, tetapi dari kedalaman pemahaman dan besarnya hati yang kita berikan. Maka mari kita jadikan keterbatasan sebagai modal utama kreativitas.